Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita di sini berkumpul di tenda perjuangan di TPA PPMI PT Pohon Wijaya Kusuma yang berada di salah satu perusahaan besar ya, Japa. Nah, di sini kita akan bincang-bincang dengan Ketua DPW PPMI Jawa Barat, Bapak Lili Hambali, terkait permasalahan apa sih yang ada di PT Pohon Wijaya Kusuma, salah satu perusahaan alidaya ya Pak, ya, yang ada di Japa. Nah, buat Pak Ketua DPW, apa sih yang sudah dilakukan oleh PPA PPMI PT Pohon Wijaya Kusuma terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT PWK? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat saya buat PPA PPWK. Tetap semangat ya. Bagaimana ketika sudah terjadi intervensi intimidasi juga tentang penjoliman hak di sini terkait uang bersama. Mengingat PT Pohon Wijaya Kusuma adalah sebagai perusahaan outsourcing yang ada di PT Cioma Satu Satuan di dalam Jakarta. Bahkan ketika pengalihan kerja pun dari PT CAS ke PT PWK tidak ada kesepakatan apapun. Jadi dengan secara otomatis karyawan PT Ciomas berpindah naungan di bawah PT Pohon Wijaya Kusuma. Ini juga sudah sempat kita tanyakan, tapi kemarin kita secara massal ini pedol desa ya, ini sudah terjadi pemutusan hubungan kerja untuk seluruh pekerja yang ada di PT Ciomas dan di PT Pohon Wijaya Kusuma. Alhamdulillah kalau PT Ciomas Satu Satwa kemarin sudah kita selesaikan, dan akhirnya ketika PT Pohon Wijaya Kusuma ini belum selesai, kita bangun kembali tenda. Karena ini sebagai daripada upaya kita memperjuangkan hak kita. Karena disadari perusahaan hanya memberikan tali asih kepada pekerja yang sudah masa kerjanya ada yang 8 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masa hanya diberikan tali asih sebesar 2.250.000. Jadi yang harus bertanggung jawab di sini bukan hanya PT PWK, tapi PT Ciomas pun harus bertanggung jawab. Kan seperti itu. Ada satu yang menarik, Ketua DPW, dari apa yang saya tangkap, terutama soal sistem pemotongan yang ada di PT Ciomas atau PWK ini ya. Dari pihak MUI sudah mengeluarkan label halal ya, tapi mungkin perlu diaudit juga ya, apakah benar-benar itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Iya. Bukan begitu? Iya, betul. Ya, sebetulnya kan ini juga pernah kita bahas dalam konten kita sebelumnya bersama teman-teman Ciomas Satu Satwa. Di situ sebetulnya sudah sangat detail teman-teman menjelaskan bagaimana sih teknis pemotongan yang ada di PT Ciomas dan PT PWK ini. Karena teman-teman yang tahu bagaimana sih teknik pemotongannya kan gitu. Karena begitu ayam itu datang langsung digantung, diputar melalui itu ada aliran skru. Nah itu jadi ayam itu sebelum dipotong itu disetru. Nah mungkin teman-teman tahu berapa ustadz yang potong dalam satu hari, satu shift ada berapa? 2 orang dalam satu shift. Sehari motong berapa mobil atau berapa ribu ayam? Per satu hari 19.000 hanya dengan 2 orang pemotongnya. Bisa dibayangkan lah kan gitu. Bagaimana teknik pemotongannya seperti itu. Mungkin kan bisa disimpulkan sendiri bagaimana ya untuk syari atau tidaknya tentang pemotongan ayam yang ada. Berarti ini bukan pemerintah juga ya, Pak Ketua DPW, dalam hal ini mungkin Majelis Ulama Indonesia untuk mengaudit kembali seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke soal pemutusan hubungan kerja ini. Apakah sudah ada langkah-langkah dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini dengan tenaga kerja untuk memfasilitasi antara PPMI dengan manajemen PT
Ya, sebetulnya sudah terjadi beberapa pertemuan baik itu di dinas ataupun secara internal kita hanya dengan manajemen tanpa melibatkan dinas, tapi ya hasilnya tetap mengecewakan. Jadi tetap dari manajemen PT PWK sendiri, dari ownernya langsung hanya akan membelikan tali asi. Jadi ya kita juga tetap menolak itu, Pak. Kan itu tuntutan kita ya sudah sangat jelas. Kita juga menurunkan dari tuntutan kita nilai sesuai dengan pesangon, harapannya biar perusahaan juga tidak terlalu berat.